Selamat siang, Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya jelaskan melanjutkan dari rekan saya, Pak Ono Sasmita Jaya. Selamat siang. Bapak Ibu sudah dibangunkan rasa motivasinya oleh Pak Ono? Sudah. Bapak Ibu sudah mempunyai keinginan untuk menjadi bisa mewujudkan budaya positif, sudahkah? Ya. Insya Allah. Di sini saya akan melanjutkan. Jika Pak Ono membangkitkan, iya saya bisa. Saya di sini akan membantu untuk menjawab pertanyaan. Kebutuhan dasar manusia dan inilah berkualitas. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 10 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika menemui Ibu jadi wali kelas dan ada kasus seperti ini? Di sini berdekatan, bertanya. Menurut Ibu, alasannya apa sih Doni ngambil makan siang temannya? Bisa dulu sarapan. Banyak banget. Coba bisa sebutkan Salah satunya mungkin mamanya nggak masak. mamanya bisa nggak masak? Nggak masak. Dikasih uang saku. Nggak dikasih uang saku? Salah kalau Tapi apa makanannya mungkin sudah habis ya? Banyak alasan-alasan yang akan Doni alasan mengapa melakukan hal tersebut. Namun jika dirinci, sebenarnya alasan tersebut bermuara ke 5 kebutuhan dasar saja. Di sini silakan Bapak Ibu menonton videonya terlebih dahulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya Ini nanti akan saya berikan materinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menonton videonya secara lengkap. Di sini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani. Terkadang kita memiliki sebuah miskonsepsi bahwa peserta didik itu merupakan kanvas kosong atau kain putih yang harus kita isi dan kita warnai. Mungkin itu yang Bapak Ibu mungkin pahami. Kita kan sedari dulu, bahkan saya pun sebelum saya mengikuti pelatihan guru penggerak, saya memahami bahwa peserta didik itu kanvas kosong. Mau warnanya apa, mau bentuknya gimana, kita yang mengisi. Namun dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu diibaratkan seperti sebuah buku. Namun kalimat-kalimat, paragraf, gambar yang dalam buku tersebut itu buram, sama seperti proyektor saat fokusnya hilang, buram. Dan tugas kita lah yang memfokuskan hal-hal yang baik di dalam buku tersebut. Nilai-nilai yang kebajikannya kita pertebal, kita perjelas.
nilai-nilai yang kurang bijak, kita biarkan tetap kurang. Jadi, kita dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita guru itu diibaratkannya bukan sebagai seorang pelukis, namun sebagai seorang petani. Kita itu tidak bisa bilang tanaman padi kita berusaha tumbuhkan menjadi jagung. Tidak bisa juga kita ada bibit unggul jagung, namun kita biarkan saja dibuang di tanah yang tandus. Apakah maksimal Bapak Ibu? Dari padi menjadi jagung, apakah mungkin? Mustahil. Jadi kita itu hanya dapat menuntun tumbuhnya contoh padi tersebut. Kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, kita bisa memelihara tanaman padinya, kita kasih pupuk, kita kasih air, kita basmi hamanya. Jadi kita adalah seorang penuntun, bukan seseorang pelukis yang menggoreskan anak mau dibawa kemana atau menjadi seperti apa. Tapi kita menuntun anak sampai dia mencapai titik menjadi merdeka sebagai manusia seutuhnya. Itulah tugas kita. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan orang, siapapun itu, bukan hanya murid kita dan kita sendiri sebagai guru, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk penguasaan atau power, kebutuhan untuk kesenangan atau fun, dan kebebasan atau freedom. Ini menurut Dr. William Glasser. Apa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berlebihan? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi dia tidak ada di dunia nyata, namun ada di dalam benak Anda masing-masing. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, atau Anda harapkan, atau Anda idealkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dari hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan dalam benak Bapak Ibu,
Sebutkan orang-orang yang ibu merasa ibu butuh mereka dalam hidup ibu. Tinggal sebutkan orang. Suami, orang tua, selain itu apa bu? Istri, anak. Suami, orang tua, istri, anak adalah orang-orang yang ibu masukkan ke dalam dunia berkualitas ibu. Dan juga pasti ada orang-orang yang ibu tidak letakkan dalam dunia berkualitas. Ibu simpan di luar. Misalkan orang yang mungkin ibu tidak suka, mungkin orang yang ibu sebalik itu tidak ada tempat di dunia berkualitas ibu yang indah itu. Selain ibu, murid pun mempunyai dunia berkualitas. Mereka memiliki hal-hal orang-orang yang menurut mereka itu berharga. Menurut mereka bisa memberikan mereka kebahagiaan. Orang-orang hal-hal yang mereka masukkan ke dalam dunia berkualitas mereka. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu merasa Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam dunia berkualitas peserta didik kita? Sudah. Apakah Bapak Ibu sudah merasa ada di dalamnya? Sudah. Insya Allah. Dapat luar biasa dalam positif. Luar biasa. Jadi di mana dengan menerapkan budaya positif kita berubah dari dalam diri kita sendiri, motivasi dari internal kita sendiri. Kita menjadi sosok ideal yang menurut kita ini guru ideal yang saya bayangkan, dan saya menjadi orang seperti itu. Dan insya Allah murid akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam dunia berkualitas. Di sini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sudah memahami bahwa anak itu ada 5 kebutuhan dasar. Dia mungkin kalau terlambat alasannya A, B, C, D, E. Jika diurut itu memenuhi salah satu atau mungkin lebih dari 5 kebutuhan dasar dia. Di sini adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol saya tidak menulis guru karena ini hal yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun. Tidak harus sesuatu yang masih muda, masih kecil. Mungkin orang tua Bapak Ibu, mungkin ke saudara, mungkin ke teman, ini bisa diterapkan. Ya, kita tonton dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Doser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pempupuk, 2. Posisi pembuat penghasap bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok mesin kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penggeruh biasanya berbicara ada menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Apa Ibu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa melihat kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah tulis apa gitu loh? Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan patuh lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa tas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati. Ya, bagaimana videonya Bapak Ibu? Terasa familiar? Luar biasa. Terasa familiar Bapak Ibu? Itu setiap hari kita melihat ya, terutama yang mendapat tugas guru piket, sering ketemu kasus seperti ini. Sekarang sedikit merefleksikan dari posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu berada di posisi mana? Atau posisi mana yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Pernah semua ya? Apakah ada yang sudah menggunakan posisi manajer? Menanyakan keyakinan? Belum. Insya Allah sudah. Berarti luar biasa sekali Bapak Ibu. Lalu bagaimana bagi yang belum? Ingat Bapak Ibu, kita di sini kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu tidak melakukan bukan dalam artian Bapak Ibu itu salah. Namun Bapak Ibu memang belum mendapatkan informasi tersebut dan saya yakin nih Bapak Ibu guru hebat kelak
akan meningkatkan kompetensi dirinya dan insya Allah sampai ke posisi manajer. Karena posisi manajer adalah sebuah posisi yang disarankan untuk membimbing peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini nanti akan saya share, bisa dibacakan. Di mana guru berbuat apa? Dia biasanya berkata apa? Ini adalah sebuah rangkuman dari video yang tadi Bapak Ibu sudah tonton. Kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah menonton bahwa yang disarankan posisi adalah posisi manajer. Namun sekali lagi, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengaplikasikan posisi manajer tersebut ke murid? Tadi contohnya yang terlambat, iya kita ada contoh. Kalau kasus lain bagaimana? Anak berantem bagaimana? Anak kehilangan, mungkin anak mengambil hal sesuatu yang bukan miliknya bagaimana? Kasus kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kita variatif sekolah, apalagi kita sekolah ada ratusan anak dengan masalah kepribadian dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Disinilah kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kita memvalidasi tindakan yang salah? Bukannya yang salah itu justru harusnya kita benarkan. Jangan malah mendukung anak itu sesuatu yang benar dong. Ini contoh menstabilkan identitas dan lain-lain. Ini silakan Bapak Ibu menonton video kembali. Ini adalah video kembarannya saya. Ini salah satu murid. Walaupun ini video memang ya disetting untuk divideokan, namun kasusnya adalah kasus yang nyata. Jadi di sini salah satu murid ada yang datang terlambat. Jadi silakan tonton videonya dulu, nanti akan saya jelaskan langkah-langkah. Ibu Dengar, hari ini kamu terlambat lagi ya? Gak apa-apa. Semua itu gak jatuh masuk bersama. Kamu terlambat pun gak apa-apa kok. Kalau ini kamu kenapa ya? Maksudnya kamu ke sekolah ya, walaupun terlambat ya. Tapi kamu tahu kan, selama itu sudah mulai menyalahi janjian kelas kamu ingat janjian kelas sama kelas tadi? Kamu percaya kan akan keyakinan bahwa disitu itu hanya bagus? Menurut kamu solusi ke depannya bagaimana? Supaya kamu tidak kalah lagi. Kita sudah membuat solusinya, Ibu harap kamu tidak masalah solusi tersebut dan semoga kamu tidak kalah lagi. Iya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu salah satu adalah penerapan segitiga restitusi atau posisi kontrol manajer yang diterapkan di lingkungan sekolah kita. Itu kisah nyata ya Bapak Ibu, tidak disetting, tidak ada skenario. Jadi memang anak itu sering terlambat dan alasannya memang seperti itu. Lalu mungkin Bapak Ibu mencoba misalkan
hal tersebut, dan Bapak Ibu anaknya masih telat tuh biasanya. Bapak Ibu, yang namanya proses itu tidak instan. Itu tidak dibilangin sekali, 2 kali. Mungkin selama 1 tahun pelajaran kita harus terus-terusan melakukan hal tersebut. Terus-terusan membuat anak menyadari bahwa dialah yang mengontrol dirinya sendiri, dialah yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri, sehingga dia itu mandiri dan mempunyai motivasi intrinsik untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Anak itu sering telat, tapi saya senang karena akhir-akhir ini anak itu telatnya berkurang. Dia sudah mulai berusaha. Dan itu hanya salah satu contoh telat. Saya ada contoh lainnya. Saya menggunakan segitiga restitusi. Mungkin tidak langsung, mungkin sekali tidak terlihat Bapak Ibu, tapi percayalah, sesuatu yang baik pelan-pelan itu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini kita menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak itu tenang, Bapak Ibu. Karena jika anak kita itu menggunakan kalimat-kalimat yang menjudge, mereka langsung defensif, langsung menutup hatinya, menutup dirinya, menutup pikirannya. Karena segitiga restitusi bisa dilaksanakan jika anak itu terbuka, membuka dirinya kepada kita. Jadi tidak, memang segitiga restitusi ini dalam artian tidak ada anak telat kita langsung menerapkan. Bapak Ibu kembali ke tadi dari rekan saya Paulo. Bapak Ibu dari dalam diri sendiri menanamkan budaya positif. Bapak Ibu bangunlah relasi positif dengan peserta didik. Jadi ya Bapak Ibu juga merasakan jika ada orang asing yang nggak tahu tiba-tiba ngomong, kamu salah, mestinya sebaiknya seperti ini. Ibu pasti berpikir, siapa kamu? Tapi bayangkan kita sudah membangun relasi positif. Bayangkan sahabat ibu yang bilang, kamu nggak bisa kayak gitu. Apakah ibu akan menerima? Mungkin iya, karena ibu sudah ada relasi positif. Jadi sebelum pelaksanaan segitiga restitusi, sebelum pelaksanaan posisi kontrol manajer, Bapak Ibu rubahlah Bapak Ibu guru menjadi seorang sosok guru yang Bapak Ibu idealkan. Berubahlah bukan sifat dengan kepribadian ya, tapi budaya, perilaku, pikiran, tutur kata. Menjadi seorang guru yang menurut Bapak Ibu ini adalah sosok seorang guru ideal yang saya bisa menjadi sosok seperti itu. Bangun relasi positif, menerapkan segitiga restitusi, terjadilah budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini tidak bisa langsung kayak di tengah atau langsung ke teman, kembali ke diri sendiri dulu. Bapak Ibu merefleksikan diri, apakah Bapak Ibu sudah menjadi sosok guru yang Bapak Ibu harapkan? Tadi Bapak Ibu sudah melihat banyak contoh-contoh guru. Ibu refleksikan, apakah saya seperti itu? Apakah saya tidak seperti itu? Ibu tanyakan sendiri. Menjadi seorang pendidik itu memang salah satu pekerjaan. Tapi karena kita sudah ada di dalam dunia pendidikan ini, marilah kita bersama-sama menjadi seorang pendidik profesional. Menjadi seorang pendidik yang berkompeten, yang ahli dalam menuntun peserta didik. Yang amanah, tepat. Tepuk tangan Bapak ya. Betul. Yang amanah. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas, karena Ibu sudah membangun relasi positif, saat bicara Ibu sudah menstabilkan identitas di mana semua orang melakukan kesalahan, dan itu hal yang wajar. Itu hal, sesuatu kalimat yang perlu Ibu tanamkan dalam diri Ibu, termasuk Ibu perlakukanlah diriku seperti itu. Jika Ibu dalam kehidupan Ibu, Bapak dan Ibu dalam kehidupan Ibu melakukan kesalahan, jangan berkecil hati, jangan depresi, jangan menjatuhkan diri sendiri. Yakinilah bahwa semua orang melakukan kesalahan dan itu hal yang wajar. Silakan diulang. Semua orang melakukan kesalahan dan hal itu hal yang wajar. Itu adalah proses pembelajaran Bapak Ibu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Ingat Bapak Ibu, kita itu ada 800 anak. Kita pun bahkan guru 60 orang itu punya kehidupan lain di luar
dengan keluarga, dengan rekan bisnis di luar mungkin, atau dengan sahabat, dengan teman. Jadi di sini validasi adalah mereka terlambat. Masih alhamdulillah mereka datang ke sekolah. Bukan, Bos. Mereka terlambat mengumpulkan tugas, masih untung mengumpulkan. Mereka tidak mengumpulkan sama sekali, masih untung datang ke sekolah. Bapak Ibu tahu lah, ada murid-murid yang sudah tidak menutup diri, tidak bisa diajak berkomunikasi, menghilang dari sekolah. Masih untung anak mau ke sekolah. Itu validasi tindakan yang salah. Ingatlah bahwa mereka juga, seperti yang tadi saya bilang, punya kehidupan di luar. Mereka juga punya banyak hal yang mereka ingin penuhi, 5 kebutuhan dasarnya. Setiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Diulang Bapak Ibu, setiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu bisa tanyakan diri, Bapak Ibu saat melakukan sesuatu, apa yang Bapak Ibu berusaha penuhi? Bapak Ibu bekerja mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar, memenuhi fisiologis, sandang, pangan, papan, dari gaji. Itu kita memenuhi. Mungkin tadi yang kebutuhan dasar tidak memenuhi satu ya. Terkadang kita melakukan satu hal untuk memenuhi beberapa hal, itu bisa. Mungkin kita juga dengan kesenangan, di mana saat bekerja kita bertemu dengan murid bercengkrama itu kita senang, gitu. Dan menanyakan keyakinan. Inilah kenapa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan nanti di PMN terkait keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu itu diharapkan untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak dan juga murid di awal tahun pembelajaran. Karena itulah yang akan dipakai selama terus-terusan untuk menanyakan keyakinan. Apakah di awal saja? Tidak. Misalkan Ibu setelah 3 bulan sudah membuat kesepakatan kelas, Ibu evaluasi ke anak-anak. Bagaimana anak-anak di antara 6 ini masih sesuai nggak keyakinannya? Apa mau ada yang dirubah? Itu bisa dievaluasi Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas tidak di awal pelajaran selama berapa tahun, tidak ya. Bisa dievaluasi sesuai kebutuhan yang penting disepakati. Karena segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan, bukan peraturan. Peraturan itu sesuatu yang dipaksakan secara sepihak. Kesepakatan, keyakinan itu kesepakatan dua belah pihak. Jadi anak menyadari bahwa dia mempunyai tanggung jawab, bahwa dia itu meyakini suatu nilai. Karena di sini segitiga restitusi adalah bukan kita yang menyelesaikan masalah anak, tapi kita menuntun anak untuk menemukan solusi dari masalah yang dia timbulkan. Sehingga anak mandiri, yang merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Ini nanti Bapak Ibu bisa menonton videonya yang ini lebih jelasnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi, posisi kontrol maupun 5 kebutuhan dasar? Ya. Mungkin terdiam karena sedang memproses, sedang meresapi, sedang merefleksikan. Itu posisi penghubung perasaan aku deh kalau jadi berpikir kayak gitu. Ya, saya juga merefleksikan Bapak Ibu, saya juga tidak sempurna, saya juga merasa kadang kok pas banget ya, pernah ngomong persis seperti itu. Saya juga merasa Bapak Ibu. Jadi itulah materi dari saya terkait bagaimana sih menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya harap materi tersebut memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Mungkin tidak langsung dan mungkin tidak besok, tapi lama-kelamaan, sedikit-sedikit tanpa sadar, saya harap itu Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu, sehingga Ibu nanti di akhir perjalanan Ibu akan menjadi sosok guru yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, bagaimana untuk diseminasi pada sore hari ini? Saya harap Bapak Ibu menjadi agent ya, perubahan dari sekolah SMK Negeri 46 untuk arah yang pastinya lebih baik. Memang tidak mudah, tetapi semua proses itu bisa kita lalui ketika kita mempunyai suatu kebersamaan dan visi misi kita ke depan untuk memajukan SMK Negeri 46. Dari saya, Universitas Mita Jaya, dan saya Imam Ilham Afiani,
Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku kami yang memberikan penjelasan kurang baik. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi untuk kami berdua dan kemajuan bersama untuk sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih buat undangannya untuk mengikuti materi diseminasi sebagai CGP dari Bapak Ono Sasmita Jaya dan Ibu Irma Mila. Terima kasih Bapak Ibu CGP kami yang sudah memberikan materi diseminasi buat kami. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari materi tersebut, terutama untuk saya belum sama sekali melakukan hal tersebut, tapi saya berprinsip saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Setelah melihat paparan diseminasi CGP dari Ibu Irma Mila Oktaviani, saya sangat terinspirasi bahwa ingin perubahan dalam diri saya, ingin menjadi guru yang sesuai dengan harapan siswa-siswi semua, dan semoga kita menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Udah agak tenang? Habis ujian ya, udah agak relax. Tinggal deg-degan remedial ya? Ya, jadi untuk hari ini, kegiatan hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan? Kesepakatan. Sebelum masuk ke situ, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak peraturan sekolah kita itu apa aja sih? Memakai seragam sesuai jadi Kayak dilarang apa, jangan apa, ingat gak sih? nggak boleh Tidak. Peraturan. Apa sih yang pertama? Nggak boleh apa? Gak boleh telat. Oh, tidak boleh terlambat ya. nggak boleh terlambat dan terlambat Lalu? Oh, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Oke. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Oke. Lalu apa lagi? Pakaian lengkap. Berarti memakai seragam seragam dan atribut. Apa lagi? Gak boleh apa sih? Itu atribut ngebuang sampah. Oh, Tidak boleh meninggalkan guru. duduk santai semuanya. Yang ingat ini kadang-kadang kan taunya 5S, 5S, tapi 5S-nya apa ya? Senyum. Ini bukan buat kalian pada ini. Ibu kan nggak ini? Jujur. Ada lagi? Peraturan sekolah kita? Nggak boleh buang sampah. Tidak boleh Tidak boleh. Itu masuk ke fasilitas ya. Walaupun tidak merusak tapi berhubungan dengan fasilitas kan. Ada yang lain lagi? Bolos. Oh, tidak boleh bolos. pelajaran. Tidak boleh bolos. Bolos apapun ya, bolos sekolah, bolos pelajaran. Kayak ini kan tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh terlambat masuk ke kelas kan macam-macam. Yang lain lagi ada tambahan nggak? Tidak boleh tidur di kelas. Kayak ada peraturan deh, itu kayaknya udah masuk ke logika deh. Kayak ya udah pasti nggak usah diomong juga, kayak emang nggak boleh. Ada yang lagi apa cukup?
Yang pertama apa? Tidak boleh merusak fasilitas bangunan, memakai seragam yang lengkap, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bullying, tidak boleh gaduh, menerapkan 5S, tidak boleh bolos. Itu peraturan sekolah kita. Tapi kalau kamu lihat di sini kalimatnya ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dia cenderung negatif. Coba sekarang kita konversi, kalau peraturannya diubah jadi kalimat positif, itu jadinya seperti apa? Yang nggak gitu juga. Tepat waktu. Tempat yang kelima apa itu? Berarti kalau positifnya apa? menghargai, saling menghargai. Saling menghargai. Tepuk tangannya dong. Menghargai. Tenang? Menjaga ketertiban ya. Oh ini. Ketujuh? Menerapkan 5S. Kedelapannya? Disiplin. Disiplin? Disiplin apa? Disiplin waktu. Oke, ini udah positif ya. Lebih enak dibaca nggak sih? Daripada jangan. Kan lebih baik jaga dong kebersihan. Buang dong sampah pada tempatnya. Lebih enak ke hati ya. Nah, ini sudah ada peraturan kita dan sudah ada kalimat positifnya. Sekarang kalian tahu tidak yang namanya kita sebagai seseorang manusia, tepatnya iyalah, itu terkadang kita melakukan suatu tindakan atau apapun didasarkan oleh sesuatu, ya kan? Kamu makan didasarkan sesuatu, kamu pergi sekolah, kamu melakukan karena ada alasan tertentu. Dan terkadang saat kamu membuat sebuah keputusan, kamu membuat keputusan itu terkadang bukan berdasarkan kata orang, tapi terkadang gimana kamu kan? Kata orang A, kata orang B, gue maunya gini. Yang mendasari itu apa? Menurut kamu? Yang mendasari kamu membuat keputusan apapun dalam hidup kamu, yang mendasari kamu itu berbuat apapun dalam hidup kamu. Apa? Pemikiran? Prinsip kan? Ada nggak sih kadang-kadang kata orang itu A dan sebenarnya mungkin lebih tepat, tapi karena kamu percaya bahwa itu nggak sesuai prinsip aku, ya kan? Nggak ngikutin. Kadang-kadang gitu kan? Ada yang namanya prinsip atau nilai-nilai yang kamu percaya. Kayak kamu tahu buang sampah sembarangan salah? Berarti ada nilai yang kamu percaya kan? Bahwa buang sampah sembarangan, bahwa hal yang kotor itu salah. Sesimpel itu. Yang namanya nilai-nilai itu banyak ya. Ada nilai kebaikan. Menurut kamu nilai-nilai yang baik itu apa? Menurut kamu? Tadi udah kan kebersihan. Kebersihan itu baik kan? Ada istilah kalau yang beragama muslim itu kebersihan sebagian dari iman. Berarti nilai yang baik, yang bijak. Selain kebersihan apa lagi sih nilai-nilai itu? Saling menghargai, lalu saling membantu, lalu ya mengucapkan salam berarti saling menghargai. Nilai apa lagi? Kalau kamu misalkan naik motor pakai helm, nilai apa yang kamu percayai? Kenapa kamu pakai helm? Biar keselamatan. Berarti kamu percaya dengan nilai keselamatan. Makanya kamu mau pakai helm walaupun kerudung kamu jadi bentuk M. Iya nggak sih? Gue sering kayak gitu, udah selesai bentuk M harus gitu kan? Nggak nyaman kan sebenarnya kan? Udah ngerusak kerudung gitu kan, pengap. Tapi kamu pakai. Kenapa kamu? Karena kamu percaya dengan nilai keselamatan. Kamu kenapa membuang sampah itu tidak sembarangan? Amin, mudah-mudahan.
Karena kamu percaya dengan ada nilai kebaikan kebersihan. Kamu itu bicara dengan teman kamu itu sopan penuh etika karena kamu punya nilai saling menghargai, saling membantu. Nilai-nilai seperti itu. Nah, ini peraturan pasti ada alasan dong dibuat. Gak mungkin dong peraturan kayak biar kamu susah udah kasih aja peraturan gitu kan nggak ada kerjaan banget gitu. Pasti peraturan ini dilandasi oleh nilai. Menurut kamu dilandasi nilai yang baik apa yang nggak baik? Baik. Pasti yang baik kan. Contoh datang tepat waktu. Contoh. Nilai kebaikan apa kamu datang tepat waktu? Ini sama ya? Disiplin. Ini sama ternyata. Berarti dia nilai di disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, memakai seragam dan atribut yang sesuai. Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Saling menghargai. Ya, saling menghargai, saling menghargai. Iya, saling menghargai. Iya kan? Saling menghargai, gila saling menghargai. Saling menghargai. Menjaga ketertiban. Disiplin. Menerapkan 5S. Kamu ke teman itu ibaratnya senyum, baik, etika. Berarti masuk ke mana? Menghargai. Bisa dilihat sebenarnya peraturan sekolah itu mempunyai nilai-nilai kebaikan yang baik, yang terkadang ya sama yang diminta itu, yang diinginkan itu yang perlu. Ini udah jelas ya. Ini nilainya baik yang sama ya. Kita sekarang dipadetin. Kita lanjutkan. Di sini sudah ada nilai-nilai, ada disiplin, tanggung jawab, baik yang sama ya. Yang pertama nilai apa yang ada di situ? Disiplin. Disiplin. Yang kedua? Tanggung jawab. Yang ketiga? Saling Udah. Cuma 3 kan dari 8 tuh sebenarnya nilai kebaikan yang ingin diinginkan cuma 3. Kebersihan lalu? Kebersihan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan sticky note di mana dari nilai disiplin, tanggung jawab, saling menghargai dan kebersihan. Coba kalian tulis tindakan-tindakan apa aja sih yang sesuai dengan nilai tersebut. Yang kamu percaya, yang kamu menurut kamu, kepercayaan membuang sampah sembarangan. Mengembalikan barang teman kalau dipinjam maksudnya ke tanggung jawab. Jadi gitu. Misalkan itu kita bantu di nanti kalau ada sisa tinggal disimpan. Silahkan kalian tulis disiplin itu menurut kalian apa saja sih? Menurut kalian? Jangan ngelihat peraturan sekolah ya, menurut kalian. Yang namanya disiplin itu ngapain aja sih? Kompat-kompatnya salah satu. Yang ini nih, Ibu bilang ya, yang ini dia nilai disiplin. Yang ini tanggung jawab, saling menghargai dan kebersihan. Iya, kebersihan. Menurut kamu apa aja sih? Sikap atau apa sih yang sesuai dengan nilai ini menurut kamu di sekolah? Termasuk yang tadi 3 tidur.
silakan ditempel sesuai dengan tempatnya. Tempel aja ke depan. Ya, sudah semua ya? Coba kita lihat. Disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga ketertiban sekolah, tidak tidur saat pembelajaran sedang berlangsung. Itu deh teman kamu. Lalu ada yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada juga dia itu yang disiplin patuh pada peraturan sekolah. Ada yang disiplin menjaga disiplin waktu. Ada yang bilang datangnya tepat waktu. Menurut kamu itu apakah sesuatu yang kamu setujui? Yeah. Jadi disiplin itu merupakan salah satu nilai yang kamu percayai? Yeah. Kelas kamu setuju? Keyakinan pertama kamu adalah disiplin? Tanya dong. Kedua, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, tidak memaksakan pendapat saat berdiskusi, jadi nggak ngotot, hargain. Lalu toleransi kepada teman yang berbeda agama, lalu menghormati guru, kan? Tidak berbicara saat guru sedang menerangi atau nggak asik sendiri katanya. Lalu tidak membuli teman, saling menghargai. Bagaimana itu menurut kamu? Itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percaya? Iya. Saling menghargai, sepakat? Sepakat. Tanya dong. Kebersihan. Menjaga kebersihan meja. Nah, yang di kolong tuh yang suka ada sampah. Menjaga kebersihan toilet sekolah. Bagus ini. Kadang-kadang kan kita cuma di kelas aja ya, pas di toilet buang sampah gitu. Menjaga, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mencoret-coret tembok atau meja. Tuh, kebersihan. Menjaga kebersihan diri, bagus ya. Jadi kamu nggak mau dong, kamu lagi fokus, kalau tuh ada harum, ya. Jadi nggak fokus gitu kan. Oke lah, mau bersih ya, menjaga kebersihan diri. Bagaimana menurut kamu? Apakah itu sesuai? Dengan nilai yang percaya, kebersihan, oke? Sepakat? Jangan sesuai deadline. Tanggung jawab mengembalikan barang teman yang telah kita pinjam. Lalu ada juga yang dia itu tanggung jawab menjaga nama baik sekolah. Tuh, ada tanggung jawab itu menaati peraturan sekolah, itu juga tanggung jawab ya. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu punyai? Sesuai. Kamu sepakat kelas kamu kira-kira tanggung jawab? Sepakat. Jadi kira-kira kelas kamu itu ada 4, ada disiplin, saling menghargai, kebersihan, dan tanggung jawab. Gitu. Dari ibu sendiri, disiplin, saling menghargai, kebersihan, tanggung jawab, ibu juga sepakat. Jadi ini adalah kamu sepakat, ibu juga sepakat. Di mana kamu misalkan datang tepat waktu ke kelas ibu, berarti ibu juga harus sama datang tepat waktu ke kelas kalian. Kecuali jika ada alasan yang masuk akal. Kalian menjaga kebersihan di kelas, berarti ibu juga saat ke kelas kalian ya seperti ini. Ibu menjaga harus dibuang. Jadi ini kesepakatan bukan kalian saja ya, ibu pun sepakat bahwa ini keyakinan kita bersama, kesepakatan kita bersama. Kamu menghargai,
Ibu saat ibu menerangkan kamu tidak berisik dan ibu juga menghargai saat kamu bertanya atau mau berdiskusi, ibu memberikan waktu. Kita sama-sama ya. Ingat, ini bukan peraturan, ini adalah kesepakatan. Masa tanggung jawab juga sama. Seperti itu. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Ibu harap kita sama-sama melaksanakannya supaya nanti kedepannya ya kelas kita makin kondusif dan juga lebih baik lagi. Dan rupanya ada.